kita Ya. langsung panggilin aja yuk. Kayaknya narasumber kedua ceritanya rumah tua berhantu. Rumah tua berhantu. Kita langsung panggilin aja cerita lebih jelasnya. Kak Desi Nur Dahlia. Yeay. Silakan sebelah sini Kak. Halo Kak Desi. Halo. Selamat malam. Say hi dulu dong Kak Desi. Say hi dulu. Dadah. Silakan Kakak duduk. Tolong mic-nya maaf. Ya, aduh. Mic-nya maaf. Oh my god. Ini Kakak. Nah, sebelumnya kenalin dulu Kak Desi dari Ya. mana, terus asal dari mana? Asalnya dari mana ke Studio Loper? Ya. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Nama saya Desi. Saya asli Bandung. Rumah di daerah Muhammad Toha. Oh, Muhammad Toha. Iya. Oke, kalau misalnya kita review nih, Iya. cerita yang dikirim ke kakak, sedikit review aja ya. Iya. Sebenarnya nggak beda jauh sama cerita tadi yang kedua, perihal Iya, tentang iya. rumah ya, lebih ke rumah. Nah, sebenarnya langsung aja nih, karena penasaran Iya. biar lebih jelasnya. Boleh dong Kak Desi langsung cerita aja gitu. Aja. Boleh. Jadi sekitar tahun 2013 itu aku sama orang tua tuh pernah mengontrak di sebuah rumah masih di daerah Muhammad Toha juga. Iya. Nah waktu itu aku sama orang tua aku tuh ngecek ya rumahnya. Iya. Ternyata bangunannya tuh kayak bangunan udah tua ya. Sebenarnya nggak tua-tua banget, cuman kayak bangunannya udah lama gitu. Bangunan lama. Kayak tahun 90-an lah, masih jadul gitu iya, ya iya. bangunannya. Terus waktu kita masuk ke dalam, ternyata juga lembab gitu. Emang sih adem ya enak, cuman lembab gitu. Iya. Nah selain itu juga si penerangannya kurang, mungkin karena tidak ditempati. Jadi lampunya tuh yang kuning 5 watt gitu kan, jadi remang-remang gimana gitu ya, makin terlihat serem. Cuman si rumahnya lumayan besar lah buat bertiga, akhirnya yaudahlah biarin gitu. Kita tempatin lah rumah itu, kita ganti semua penerangannya supaya nggak serem kan. Awal-awal tuh masih yaudah biasa aja, ternyata nggak seserem yang dibayangkan rumah ini gitu. Cuman nggak tahu awalnya gimana, tiba-tiba mamah tuh beberapa hari berturut-turut itu dapat gangguan gitu, kayak erep-erep atau ketindihan. Cuman anehnya tuh ini tuh terjadinya pas mau mulai merem malah, bukan pas lagi tidur kan. Biasanya kalau erep-erep lagi tidur ya, tiba-tiba mimpi serem gitu kan. Kalau ini malah pas lagi baru mulai merem, masih sadar, masih cicak aja kedengeran gitu kan. Nah diganggu itu pas lagi gitu. Mulai ada suara kayak orang nyapu, itu jam 12 lewat, kayak sapu lidi gitu, srek gitu, kayak malam-malam siapa yang nyapu gitu ya, rajin banget gitu. Iya. Terus udah gitu suara kayak tawon mengiung gitu, tapi mengganggu banget ke telinga, kayak gitu, dekat banget Jadi ke telinga. dekat. Jadi kayak deket banget, nyamuk aja kan kayaknya risih gitu ya, apalagi ini. Mama tuh kayak udahlah biarin, mungkin apa gitu. Cuman setiap dengar suara kayak gitu tuh badan yang kaku aja, kayak yang ketindihan, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Ngeliat juga takut, udah biarin gitu. Selain itu juga sempat pas lagi tidur tuh kayak di sebelahnya ngedengar orang kayak ngobrol, cewek cowok gitu. Tapi cepet banget ngomongnya, cepet banget kayak kaset kusut gitu. Kayak gitu ya, cepet banget. Ini siapa yang ngobrol malam-malam? Ngomongnya cepet lagi gitu kan, ini tuh apa? Sempat sih melek sedikit karena penasaran kan, malam-malam siapa yang ngobrol, sedangkan di kamar cuman ada bapak aja gitu. Pas melek tuh yang kelihatan ya cuman ada sosok tinggi hitam depan pintu kamar, pakai jubah hitam gitu, tinggi banget pokoknya. Kalau di sinetron-sinetron tuh kayak kalau malaikat-malaikat pencabut nyawa gitu, pakai jubah hitam gitu, gede gitu, berdiri di depan pintu kamar. Akhirnya mama kan takut, jadi udah biarin merem aja, baca-baca doa gitu kan, biar supaya tidur gitu. Dari situ mama kan jadinya parno, mau tidur lagi tuh tiap malam selalu ada gangguan. Akhirnya
pas hari selanjutnya mau tidur kayak aduh diganggu lagi nggak ya gitu. Taunya malah yang malam itu tuh lebih serem sih, lebih parah. Lagi tidur baru mulai merem, di sebelah kasur tuh kan lemari ya. Iya. Nah manggil-manggil nama itu. Nama mama aku kan Ibu Tini. Iya. Nah manggil kayak Tin iya? gitu. Yang manggil siapa? Bapak nggak mungkin soalnya kan cewek ya. Iya. Tin gitu. Akhirnya siapa yang membuka mata udah nggak mau, udah parno sama yang si tinggi hitam itu. Mama baca doa lah, ayat kursi waktu itu. Nah doanya belum beres, itu doa udah diterusin sama si hantunya. Oh iya? Iya, dia malah kayak ngeledek gitu kan. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illahu wa la ilaha. Nah ya, la ta'uduhu sinatu wa la naum gitu. Ih, ngeri banget. Dari situ mama tuh kayak ngeblank aja, udah lupa itu doa kelanjutannya apa gitu kan. Dari situ yaudah deh yang keinget cuman istighfar aja, astagfirullah. Sampai akhirnya ya udah nggak sadar tidur gitu. Nah dari mimpi-mimpi itu kayak mama tuh capek banget, ini ada apa sih gitu kan. Pas malam selanjutnya ini mimpinya ini lebih mimpi ya, bukan erep-erep. Mimpi didatengin kayak ibu-ibu. Pertamanya sih datang kayaknya cahaya gitu. Pas semakin dekat itu ibu-ibu pakai baju jadul banget kayak zaman keraton gitu. Di konde, terus pakai kemben, pakai apa samping sinjang gitu. Ada yang emas-emasnya gitu kan di sininya. Terus bilang ke mama tuh, jangan takut ya kalau ada yang ganggu, bilang sama Ibu Ratu gitu. Mama nggak bisa ngomong apa-apa, diem aja gitu. Ini siapa ya gitu kan. Diliatin aja dari mulai dia pergi jalan sampai dia nembus jendela. Nah pas udah itu mama bangun, oh ini mimpi bukan ya, tapi kejadiannya tuh di rumah itu, si ibunya datang tuh di rumah itu. Tapi mimpi. Iya, tapi mimpi. berasa nyata. Iya, kayak gitu. Terus dari situ, yaudah deh, mungkin ini kamarnya kali yang bermasalah gitu. Mungkin di kamar ini yang bermasalah. Memilih tidurlah di ruang TV. Berharap ya nggak ada gangguan gitu kan. Biar kedengeran juga suara TV biar rame gitu kan. Terus malah di ruang TV itu gangguannya lebih nyata. Tidur malam pertama itu ditarik selimut. Pas ditarik selimut, ini seriusan ini ada yang narik gitu kan. Terus ditarik lagi biasa gitu, kayak sambil bergerak gitu. Ternyata ditarik lagi, oh iya benar ini gangguan. Mama udah nggak mau ngapa-ngapain, dia udah berdoa aja tidur udah gitu kan. Nah yang kedua, hari keduanya masih baru mau mulai tidur, masih nungguin ngantuk gitu kan. Ada bapak lewat, kelihatan kayak gitu, oh bapak lewat gitu, mau ke air. Nah kok lama banget ya gitu kan. Terus udah gitu dilihatlah ke kamar, bapaknya ada lagi tidur. Itu yang ke kamar mandi siapa gitu kan. Jelas banget itu bapak lewat gitu ke kamar mandi. Cuman kayak gak ada suara air, apa keran gitu gak ada. Makanya curiga kenapa gak balik-balik dan gak ada suara apa-apa. Ternyata ada di kamar tidur. Itu tuh kayak ini apa sih gitu kan ya, ngeganggu terus. Nah pas yang hari selanjutnya ini lebih kayak dia nunjukin ini aku nih gitu. Mama tidur nyamping pakai selimut biasa, masih baru merem, belum tidur lelap. Manggil tapi bukan nama. Heh gitu. Di telinga banget. Heh gitu. Ih siapa ya, anak gitu. Gak mungkin lah manggil gitu, pasti mama gitu kan. Heh. Mama mau ngelirik takut tapi penasaran. Akhirnya pas ngeliat gitu, astagfirullahalazim gitu kan. Ya Allah itu benar-benar ngeliatin wajah yang serem. Itu muka udah nggak beraturan deh, mata udah di mana, hidung di mana gitu, pokoknya udah hancur banget. Mama tuh langsung merem mata gitu, astagfirullah. Cuman beberapa detik lah dia nunjukin wajahnya. Dari situ mama langsung ngibrit deh ke kamar, udah nggak mau lagi tidur di luar gitu kan. Langsung dari situ ada apa nih gitu, apa yang salah dengan semua ini gitu kan. Akhirnya mama tuh kayak yaudah deh coba sholat malam atau tahajud gitu kan ya. Malam-malam ngedoain mereka yang tidak kasat mata itu supaya tenang gitu kan, supaya nggak mengganggu. Bolehlah ada di situ tapi masing-masing gitu kan. Akhirnya mama berdoa gitu. Pas lagi berdoa pun sebenarnya kan dimatiin lampunya biar khusyuk gitu kan. Lagi berdoa pun kayak ada suara jalan, ikut di pinggir, kayak ikutan sholat gitu. Cuman emang nggak buka mata karena khusyuk aja deh, mungkin bapak atau siapa gitu. Pas udah berdoa beres kan, ternyata bapak nggak ikutan sih. Dan aku juga nggak ikutan.
oh yaudah mungkin lah dia ikutan berdoa kali gitu biarin. Nah setelah berdoa itu memang mimpinya jadinya ada suara dia bilang nuhun gitu atau makasih gitu kan. Oh ya mungkin itulah tujuannya kenapa ngeganggu, mungkin pengen didoain kayak gitu. Dan ternyata setelah itu aku dan bapak tuh baru tahu, oh mama tuh ternyata lebih sensitif ke hal-hal yang kayak gitu ternyata. Makanya mama terus yang digangguin gitu. Dan baru setelah pindah rumah itu mama baru bilang ternyata di rumah itu tuh kan ada WC dapur sebelahnya tuh kayak gudang tapi gak ada pintunya. Sebenarnya katanya setiap mau ke air tuh mama suka lihat di situ ada kayak tinggi, besar, hitam, gede banget. Cuman setengah badan, kepalanya nembus apa sih atap. Saking gedenya kali ya. Jadi berdiri aja gitu tegep. Tegep gitu. Tapi mama udah deh nggak mau bilang takutnya akunya takut gitu kan. Terus kayak di ruang tamu juga kan ada akuarium. Sebenarnya di situ suka ada anak hitam atau budak hidung. Budak hidung. Iya, suka gini tah gitu, ngeliatin akuarium aja. Pantesan kata aku malam-malam tuh akuarium tuh selalu berisik kayak kecepek gitu. Kayak diobok-obok gitu airnya. Oh mungkin itu kali ya kata aku gitu. Ya jadi mama tuh gak mau cerita pas ada di rumah itu. Setelah pindah baru mau cerita. Oh baru cerita semuanya ya. Nah kalau aku sih lebih ke gak se-ekstrim mama sih. Aku paling kalau lagi mandi kayak ada suara gedor pintu. Pas dimatiin keran gak ada. Pas dinyalain ada lagi. Di ruang TV kayak ada yang ngobrol berisik banget gitu kan. Aku positive thinking oh mungkin tetangga kali ya biarin aja. Kalau bapak lebih ke suara-suara juga sebenarnya suka ngalamin. Cuman karena bapak-bapak tuh apa ya? Cuta aja. Jadi kayak udah biarin lah itu mungkin biasa aja gitu. Jadi mama sih yang paling kasihan gitu. Nah ternyata di situ pun setelah kita pindah rumah, kita baru tahu dari tetangga ke depan rumah. Karena silaturahmi tuh ke situ. Baru ngomong. Pas kita nempatin rumah itu tuh ternyata tetangga-tetangga tuh pada ngomongin itu rumah ada yang ngisi katanya. Padahal kita aja tuh kalau maghrib lewat situ itu gak mau gitu kayak kalau Sundanya keeng gitu ya. Serem itu ditempatin gitu kan kayak berani banget gitu. Nah dari situ oh ternyata iya ya yang kita tempatin tuh serem gitu rumahnya. Dan kita pun waktu itu 2013 sampai 2018 bertahan. Lama-lama capek juga ya digangguin. Meskipun gak nyelakain sih cuman kayak gitu doang. Cuman ya serem juga gitu ya harus tiap malam ada pesan apa minta tolong gitu ke mama kan males gitu. Akhirnya ya udah deh kita pindah aja yuk pindah rumah gitu. Ya udahlah pindah itu ya 2018 itu. Ya sekarang di rumah baru lebih tentram. Alhamdulillah. Tidak ada gangguan, Akhirnya kayak gitu. Gangguannya sudah beres. Itu gak terlupakan gitu sih rumah yang pernah kita tempatin yang serem tuh itu gitu. Iya, makasih gitu. banyak Kak Desi. Iya, sama-sama. Udah mau cerita di sini. Iya. Kita juga ada sedikit oleh-oleh buat Kak Wow, Desi. apa tuh? Ada sedikit, oh my god. Ini Kak, silakan. Oh my god. Di foto dulu ya Kak. Boleh. Lihat sini aja ya Kak. Sebelah sini. Dadah dulu Kak Desi. Dadah dulu. Iya, makasih ya Kak. Terima kasih. Mic-nya Kak. Iya. Aduh, serem banget ya yang kedua. Iya, ternyata Bikin sampai kehabisan kata-kata gitu ya. lama banget ya. Jadi langsung aja nih pesan yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Desi apa tuh? Jadi pesan dari Cigembol buat studio loper, kalian harus percaya bahwa rumah tua itu emang berhantu. Kayak istri tua berhantu, jahat. Ya, serem istri tua, serem. Udah gak akan benar kalau Cigembol yang ngasih pesan-pesan, udah Cialing aja nih. Pesan yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Desi ini adalah, dimanapun tempat kamu istirahat, semewah atau sesederhana apapun itu, tetap syukuri rahmat Tuhan dan jangan lupa dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dengan doa. Oh my God. Yeah. Nah, gimana ceritanya Studio Lover? Serem kan? Dan buat kalian yang ceritanya pengen dibacain secara langsung, caranya gampang banget. Gimana caranya? Kirim aja langsung ke Instagramnya @studiofamilykaraoke karena kita bakalan bagiin banyak banget hadiah buat kalian semua.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Cerita Alas Tukar, tukaran cerita di sini aja. Dadah.